Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun, kembali lagi di channel Kujin Kamre Official. Jadi kali ini kita masih dalam pembahasan textbox IPS topik yang tahun 2024. Kita sekarang sudah sampai di bab 19 ya yorobun. Di bab 19 ini pembahasannya adalah tentang yuri. Yuri itu artinya adalah memasak. Oke, yuri memasak. Kita lanjutkan. Na도 요리를 잘하고 싶어요. Jadi na itu artinya adalah aku, to itu artinya adalah juga, kata kusip itu artinya adalah ingin, hada melakukan, jal itu artinya adalah dengan baik, yuri memasak. Jadi diartikan adalah aku juga ingin melakukan dengan baik memasak. Jadi diartikan itu adalah aku juga ingin pandai memasak. Jadi kata jal ini ya, ini bisa diartikan dengan baik, bisa juga diartikan pandai. Aku juga ingin pandai memasak. Jadi jal ini pandai gitu ya. Oke. Misalnya il cale artinya adalah il. Jadi il itu kan pekerjaan. Nanti kalau kalian kerja nanti ada il cale. Jadi cale itu berasal dari kata cal heo, maksudnya itu ya. Cal heo disingkat cale. Jadi yo-nya itu dibuang. Kalau orang Korea ngomongnya tuh oh il cale maksudnya itu pekerjaan itu melakukan dengan baik. Maksudnya itu il kan pekerjaan, heo itu melakukan, jal itu dengan baik. Jadi kalau il cale berarti itu pekerjaan melakukan dengan baik dalam arti adalah kamu pandai bekerja gitu ya, pandai bekerja. Pekerjaan itu pinter gitu, pinter kerja. Terus 요리 교실에 다녀오세요. Jadi 요리 교실에 다녀보세요. Kalau ada kata kerja ya 여러분, kalau ada kata kerja belakangnya itu ada kata 보세요 seperti apa yang saya bilang, itu artinya adalah cobalah ya. 다녀보세요. Contohnya seperti ini, kata 먹다 itu artinya adalah makan ya, makan. Mokta itu makan. Jadi ini harus dirubah dulu ke bentuk yo terlebih dahulu ya, kata dasarnya ini. Jadi moko yo. Jadi mokta moko yo. Kan awalnya gini ya. Cara merangkainya nanti. Jadi kata kerja dasarnya ini harus dirubah dulu ke bentuk yo. Mokta itu kata dasar. Terus dirubah ke bentuk yo menjadi moko yo. Jadi yo-nya dibuang, ditambahi kata buseo. Ya kalau mogoyo itu makan, tapi kalau moko buayo ya, moko buayo itu artinya adalah mencoba makan. Ya kalau moko buayo itu mencoba makan. Tapi kalau moko buseo ya berarti buseo seperti ini kan perintah ya ini yorobun ya. Jadi artinya adalah buseo cobalah makan. Jadi kalau moko buayo atau moko buta dalam kata dasarnya itu artinya adalah mencoba makan. 저는 밥을 먹어 봐요. Jadi saya mencoba makan nasi. Tapi kalau 먹어 보세요 berarti artinya adalah cobalah makan, karena ada kata seo di belakang. Cobalah makan, seperti itu. Sekarang kita ini lanjutkan ini tadi ya. Kita ulang di kata kerja yang 다니다. Ya, 다니다. Ini saya jelaskan ya, 여러분 ya. Kadang itu masih ada yang bingung kata 다니다 itu artinya apa sih? Jadi 다니다 itu bisa juga diartikan pergi, pulang pergi. Pokoknya intinya kalau ini danyo itu berasal dari kata 다니다. Ini danyo ya. Berasal dari kata dasar 다니다. Saya jelaskan pelan-pelan ya ini. danyo itu berasal dari kata 다니다, kata dasarnya ini. 다니다 menjadi danyo yo, dalam bentuk yo-nya itu danyo yo. 다녀요. Ya. 다녀요 itu artinya adalah melakukan kegiatan ke tempat yang terus-menerus kita datangi. Jadi melakukan kegiatan atau melakukan suatu pekerjaan atau melakukan aktivitas ke tempat yang terus-menerus kita datangi. Jadi artinya itu seperti itu ya. Contohnya itu tempat yang terus-menerus kita datangi itu apa? Misalnya ke sekolah ya, sekolah. Contohnya itu ke sekolah ya, 여러분. Sekolah itu 학교. 학교. Ya, 학교. 학교 itu sekolah. Tidak mungkin kan kalian berangkat ke sekolah itu
sekali ke sekolah, misalnya pagi berangkat ke sekolah, terus besok terus nanti sore terus pulang, terus besoknya nggak kembali lagi, kan tidak mungkin kan. Jadi yang namanya ke sekolah itu pasti kalian itu melakukan kegiatan itu terus menerus ke situ. Jadi melakukan kegiatan ke tempat yang terus menerus kita datangi, ke sekolah. Ya berarti 학교에 다녀요. 학교에 다녀요. Contoh lagi, ke perusahaan. Tidak mungkin kan kalian berangkat ke perusahaan atau ke pabrik itu, ke tempat kerja kalian tuh, sekarang pergi, terus besoknya nggak pergi lagi, kan tidak mungkin kan. Jadi yang namanya ke perusahaan itu pasti pagi berangkat, sorenya itu pulang ke rumah. Lalu paginya berangkat lagi, sorenya itu pulang ke rumah lagi. Besoknya pun sama, pagi berangkat, sorenya pulang ke rumah lagi. Sampai kapanpun, jadi itu berulang-ulang. Itu berarti bisa ya memakai kata danyoyo, karena melakukan kegiatan ke tempat yang terus-menerus kita datangi. Jadi ke sekolah, ke perusahaan, ya, tadi ke perusahaan. Wesa, jadi wesa itu perusahaan, wesae danyoyo. Jadi ini memang bingung ya, ini mau diartikan pergi, mau diartikan bekerja, mau diartikan sekolah, ini juga bisa. Jadi intinya kesimpulannya kalau danyoyo ini melakukan suatu kegiatan ke tempat yang terus-menerus kita datangi. Contohnya ke sekolah, ke perusahaan, atau ke kantor, ya, atau ke kampung halaman itu ya. Contohnya itu seperti itu. Sekarang yang ini Yuri 교실에 다녀보세요. Jadi 다녀보세요, kalau ada kata kerja belakang 보세요 berarti cobalah ya. Berarti cobalah ini pergi gitu ya, kita artikan pergi aja, atau bersekolah gitu juga bisa ya. Pokoknya danida itu tadi apa yang saya bilang itu melakukan suatu kegiatan ke tempat yang terus-menerus kita datangi. Itu artinya adalah danyoyo. Bisa diartikan pergi, bisa diartikan sekolah apabila ke pabrik ya. Jadi cobalah pergi ke kelas memasak, seperti itu. Ya, munbab tata bahasa yang akan kita pelajari adalah tentang aobuta. Jadi kalau ada kata kerja seperti yang apa saya bilang tadi, belakangnya itu dirubah ke bentuk yu terlebih dahulu, lalu ditambah kata buta, ditambah kata buta sendiri artinya melihat ya. Itu artinya adalah coba, mencoba ya, bukan cobalah. Kalau buta itu mencoba, bukan cobalah ya, maaf ini salah ini. Ya, ini mencoba. Ya, ini artinya adalah mencoba ya Yorobun. Kalau ada kata kerja dirubah ke bentuk yo, lalu yo-nya dibuang, ditambah kata buta, ditambah kata melihat belakangnya, artinya adalah mencoba. Terus ini kata so atau oso nanti ya, itu artinya adalah lalu. Kalau yang di bab sebelumnya itu bisa juga diartikan adalah sebab, tapi untuk yang ini itu diartikan lalu gitu aja ya. Nanti misalnya mencuci lalu mandi, misalnya pergi ke sekolah lalu bertemu teman, lah itu bisa pakai so atau oso ini. Terus kosakata yang akan kita pelajari adalah tentang mck mas, mat ya. Ini baca, ini tulisannya memang mas gitu ya, tapi dibaca bukan mas tapi mat ya. Jadi rasanya makanan, rasa makanan. Jadi 재료및 조리법 itu artinya adalah cara memasak dan bahan. Terus ini 문화와 정보nya, budaya dan informasinya itu adalah tentang 특별한 날 먹는 음식. Jadi makanan yang dimakan pada hari yang khusus atau pada hari yang spesial, nanti itu ada ya, kita bahas. Terus target pembelajarannya adalah 음식의 맛을 malal suita. Jadi kita dituntut untuk bisa mengatakan rasa makanan. Terus 음식 재료와 조리법을 malal suita. Kita dituntut untuk bisa mengatakan cara memasak dan bahan makanan. Sekarang kita lanjutkan yang owi, yang kosakatanya ini kosakata 1, 음식의 맛 artinya adalah rasa makanan. Ini ada masih cokta, mat itu rasa ya Yorobun. Mat itu rasa, cokta itu bagus. Jadi rasanya bagus dalam artian itu adalah rasanya enak ya. Jadi masih cokta. Kalau dirubah ke bentuk yo berarti masih 좋아요. Jadi masih 좋아요. Ya, kalian harus paham ya, masih 좋아요. Seperti ini. Terus ini kata 맵다 itu artinya adalah pedas ya. 맵다 itu pedas. Kalau dirubah ke bentuk yo menjadi 매워, iya, 맵다 karena B berarti 매워,
yo. Mewoyo. Ini artinya adalah pedas ya. Mewoyo itu pedas. Terus ini dalta itu artinya adalah manis. Kalau dirubah dibentuk ke bentuk yo berarti darayo. Darayo itu artinya adalah manis ya. Kalau dirubah ke bentuk nida berarti damnida ya, pakai dab nida gini ya. Damnida. Jadi nanti kalian di waktu ujian itu pasti kata kerjanya atau kata sifatnya sudah dirubah ke bentuk yo atau sudah dirubah ke bentuk nida ya. Nggak mungkin dalta, mepta itu nggak mungkin ya. Pasti itu damnida atau darayo gitu ya. Tapi yang sering itu dengan kata yo ini ya, yang dirubah ke bentuk yo ini seringnya itu. Cata itu artinya adalah asin. Kalau dirubah ke bentuk yo menjadi cayo. Cayo. Kalau dirubah ke bentuk nida berarti camnida. Ya, terus ini singgopta itu artinya adalah hambar. Kalau dirubah ke bentuk yo berarti singgowoyo. Singgowoyo. Kenapa wo? Karena huruf terakhirannya adalah huruf B ya. Singgowo. Berasal dari singgopta, B-nya ini dirubah ke bentuk yo. Jadi singgowoyo. Seta kalau dirubah, seta ini bisa juga diartikan pahit ya. Bisa juga diartikan menulis. Jadi seta bisa juga diartikan menulis. Bisa juga diartikan menggunakan atau memakai ya, tapi kalian harus lihat konteks kalimatnya ini membahas tentang apa ya. Kalau membahasnya tentang obat berarti obatnya rasanya pahit ya gitu ya. Nggak mungkin menulis obat itu nggak mungkin. Jadi seta itu artinya bisa diartikan pahit untuk rasa. Kalau untuk kata kerja bisa juga diartikan memakai atau bisa juga diartikan menulis ya. Seda dirubah ke bentuk yo menjadi soyo. Soyo. Terus ini sida artinya adalah asam ya, bukan masam nih, asam sida, kecut ya. Sida dirubah ke bentuk yo menjadi shoyo. Shoyo. Shoyo atau simnida ya, simnida kalau bentuk nidanya simnida. Terus ini kata kusohata itu artinya adalah gurih ya. Kalau ada kata kerja hata berarti dirubah ke bentuk yo berarti kusoheyo. Jadi kusoheyo. Ya karena harus paham ya, artinya adalah gurih. Ya ini lemon itu lemon, terus ini hanbon itu sekali, satu kali. Kata yuri pop itu cara memasak. Jadi pop itu cara ya, yuri itu memasak. Yuri kyosil itu artinya adalah kelas memasak, ruang kelas memasak. Terus danita seperti yang saya bilang tadi, danita itu adalah melakukan suatu kegiatan ke tempat di mana kita seringkali pergi ke tempat itu. Misalnya ke sekolah, hakyoe danyoyo. Nggak mungkin kan ke sekolah cuma sekali, pasti berulang kali ya itu. Ke perusahaan nggak mungkin sekali, pasti berulang kali. Berarti wesai danyoyo. Ya, danyoyo pergi, bisa juga bersekolah atau bekerja juga bisa ya artinya itu. Terus tteokbokki nama makanan ini, tteokbokki. Sekarang kita lanjutkan ke rimel buku. Jadi lihatlah gambar, kemudian almajun gosel kula. Jadi pilihlah hal yang benar. Tewarel wansong aseo. Jadi sempurnakanlah tewa percakapannya. Mepta itu artinya adalah pedas, dalta itu manis, sita itu asam atau kecut ya. Terus cata itu asin. Yang nomor 1 ini keike masih oteo. Jadi rasa cake ini ya, maksudnya rasa kue ini atau kue tar ini itu bagaimana? Jadi rasa cake ini, rasa cake-nya itu bagaimana? Berarti manis ya ini ya. Manis itu dalta, manis. Jadi harus dirubah ke bentuk yo karena ini dirubah ke dalam kalimat ya. Jadi darayo. Darayo, rasanya itu manis. Darayo manis. Terus lemon masih ya, lemon masih oteo. Jadi rasa lemon bagaimana? Ya rasa lemon itu apa? Ya sida itu kecut atau asam ya. Sida berarti menjadi shoyo. Sida menjadi shoyo. Terus nomor 4 dan nomor 3 tteokbokki masih oteo. Jadi tteokbokki masih oteo. Jadi rasa tteokbokki itu bagaimana? Jadi rasa tteokbokki itu adalah mepta. Mepta itu pedas ya. Mepta itu pedas, dirubah ke bentuk yo menjadi mewoyo. Mepta menjadi mewoyo. Ya, mewoyo itu pedas ya. Terus nomor 4 itu
된장찌개 맛이 어때요? Jadi rasa 된장찌개, nama makanan ini bagaimana? Jadi rasa 된장찌개 ini bagaimana? Kata sogem. Sogem itu garam ya, 여러분. Sogem itu. Jadi kalau ini garam berarti rasanya itu apa? Rasanya adalah 짜다. 짜다 itu asin ya. Jadi 짜다 dirubah ke bentuk io menjadi 짜요. 짜요. Asin. Sekarang kita lanjutkan yang 문법, yang tata bahasa 1 ini ya, 여러분. 문법 1, tata bahasa 1 ini. Jadi di tata bahasa 1 ini kita akan belajar bentuk A atau O buta. Jadi ini adalah kata kerja. Ya pokoknya kalau ada kata kerja, belakangnya itu ada kata buta, kata melihat ya ini. Buta sendiri ini artinya adalah melihat ya. Ini artinya adalah mencoba, gitu aja ya walaupun ya. Jadi kalau kalian mempelajari bahasa seperti ini, kalian tuh gak usah terlalu rumit ya. Kalian harus pintar-pintar mengambil kesimpulannya. Karena apa? Karena buku yang kita pelajari itu nggak kok sedikit ya, karena bukunya itu banyak, babnya itu ada 60 bab. Itu kosakatanya kalau di total mungkin ada berapa ribu, saya nggak tahu ya pokoknya itu. Makanya kalian harus pintar-pintar mengambil kesimpulannya kalau belajar itu. Nggak usah belajar itu terlalu terperinci, itu nggak usah ya. Kayak gini kan dilampirkan pada kata kerja untuk menguji sesuatu, kayak gitu kan pusing ya. Jadi kalian artikan yang simple aja. Pokoknya kalau ada kata kerja belakangnya itu ditambah kata melihat atau buta seperti ini artinya adalah mencoba, gitu aja, simple ya, titik gitu aja. Jadi artinya adalah mencoba. Jadi cara merangkainya seperti ini. Cara merangkainya itu kata kerja ya, kata kerja dasar. Ini awalnya kata kerja dasar ya. Kata kerja dasar itu kata kerja dasar kan yang awalnya dada itu ya. Misalnya contohnya kayak ilta ya, ilta ini kebalik ya. Ilta ini kan artinya membaca kan ya walaupun ya, ilta itu membaca. Ini masih dalam bentuk mentah, masih dalam bentuk kata dasar. Ini harus kalian rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk yo ya. Ilta itu dirubah ke bentuk yo, itu menjadi ilgoyo. Ilta menjadi ilgoyo, kan gini ya. Pokoknya intinya kata kerjanya dirubah ke bentuk yo dulu. Kalian harus paham aturannya cara merubah ke bentuk yo. Kalian kalau masih belum paham, diulang lagi bab sebelumnya. Cara merubah kata kerja dasar menjadi kata kerja yo itu bagaimana. Kalian harus paham ya. Jadi kata kerja dasar dirubah ke bentuk yo. Ilta menjadi ilgoyo ya kan. Yo-nya ini kalau dirubah ke bentuk kata ilgoyo itu membaca ya. Ilgoyo itu artinya adalah membaca. Kalau dirubah ke bentuk mencoba membaca. Jadi ilgoyo-nya dibuang, ditambahi kata buta ya di belakangnya. Buta sendiri itu kan melihat ya, dirubah ke bentuk menjadi buahyo. Buta menjadi buahyo seperti ini. Jadi ilgobayo. 저는 책을 읽어봐요. Saya mencoba membaca buku, seperti itu. Jadi kalau 읽어봐요 mencoba membaca buku. Tapi kalau 읽어보세요 ya, seo ada kata perintah seo, 보세요 ya. Ini ada kata perintah seo, itu artinya adalah perintah ya. Jadi cobalah ya, cobalah membaca. 읽어보세요. 책을 읽어보세요. Cobalah membaca buku. Seperti itu. Paham ya 여러분 ya? Pokoknya intinya kalau ada kata kerja belakangnya ada kata melihat, kata buta atau buayo atau bumnida itu ya. Artinya itu adalah mencoba. Kalau buayo. Tapi kalau buseo ini kayak gini contohnya ini artinya adalah cobalah karena ada kata seo di belakangnya. Seperti itu. Coba kita langsung aja ke kalimatnya. Ya aturannya sama ya, kata itu pergi. Kalau kata ini pergi, kalau kabuta berarti mencoba pergi. Ilta itu membaca, kalau ilgobuta berarti mencoba membaca. Jonwahata itu menelepon, kalau jonwahe ya jonwahe buta berarti mencoba menelepon, seperti itu. Intinya artinya mencoba ya. Sekarang kita artikan yang contohnya, saya besarkan biar lebih enak. 된장찌개가 조금 맵지만, jadi 된장찌개 ini sedikit pedas, jiman akan tetapi 맛있어요, enak ya. 된장찌개를 만들어 보세요. cobalah
membuat kimchi jjigae. Cobalah membuat doenjang jjigae, kok kimchi jjigae. Terus 이 게임이 정말 재미있어요. Jadi game ini sungguh 재미있어요 itu menarik. Game ini sungguh menarik atau game ini sungguh seru. 한번 해보세요. cobalah melakukannya sekali atau cobalah memainkannya sekali. 집을 구하는 것이 jadi hal yang mencari, maksudnya hal mencari rumah 쉽지 않아요. Jadi sweep itu mudah, kalau 쉽지안 berarti tidaklah mudah. Ya seperti itu. Jadi hal mencari rumah atau mencari rumah itu tidak mudah. 쉽지 않아요. Kalau 쉽다 itu mudah, kalau 쉽지 않아요 artinya adalah tidak mudah. Bawahnya 그럼 부동산에 가보세요. 그럼 kalau begitu ya cobalah pergi ke kantor pemasaran rumah atau ke agen properti. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 1 ya 여러분. 보기와 같이 문장을 완성하세요. Jadi sempurnakanlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu ini ya 여러분. Mari kita bahas. 경주에 유적지가 많아요. Jadi di Gyeongju, ya di Gyeongju 유적지 itu adalah situs bersejarah atau peninggalan bersejarahnya itu banyak ya. Jadi di Gyeongju itu situs bersejarahnya banyak. 한번 가보세요. Jadi 보세요, 보다 itu cobalah ya, coba kata saya berarti cobalah. Cobalah pergi sekali. 한번 가보세요. cobalah pergi sekali. Sekarang nomor 1, 이 운동화가 가볍고 좋아요. Jadi sepatu olahraga ini 가볍다 itu ringan ya, ringan dan bagus. Jadi sepatu olahraga ini ringan dan bagus. 한번 kata 신다. 신다 itu memakai ya, memakai yang di alas kaki itu memakai kata 신다. Jadi memakai kaos kaki ya, berarti yang marel 신다. Jadi pokoknya 신다 itu memakai yang ada di alas kaki kayak kaos kaki, sandal, sepatu kulit itu memakai kata 신다 ya. Jadi 신다 dirubah dulu ke bentuk yo. Jadi 신다 itu dirubah dulu ke bentuk yo berarti 신어요. Kan gini ya 여러분 ya. 신어요. 신어요 itu artinya adalah memakai. Tapi kalau sino, yo-nya dibuang, ya yo-nya dibuang, ditambahi kata poseo, ya poseo. Ya, ini artinya adalah cobalah memakainya sekali. Jadi artinya adalah sepatu olahraga ini itu ringan dan bagus. 한번 신어보세요. cobalah memakainya sekali. Nomor 2, sekitaran 곳이 재미있어요. Jadi hal naik segi, maksudnya itu hal naik segi diartikan adalah naik segi itu sangatlah seru atau sangatlah menarik. 한번 타다, 타다 itu artinya adalah naik ya. Naik, tada itu naik, dirubah ke bentuk iyo berarti menjadi ta iyo. Kan gitu ya 여러분 ya. Tada menjadi ta iyo. Jadi kalau dirubah tayo itu artinya adalah naik ya, naik. Tapi kalau dirubah ke cobalah naik berarti yo-nya dibuang, ditambahi kata poseo. Jadi ta poseo artinya adalah cobalah naik ya, seperti itu. Jadi naik segi itu sangatlah seru. 한번 타 보세요. Jadi cobalah naik sekali. Seperti itu ya. Nomor 3, 이 책이 정말 재미있어요. Jadi buku ini 정말 itu sungguh menarik. Jadi buku ini sungguh menarik. 한번 읽다 itu artinya adalah membaca. Kalau dirubah ke bentuk yo itu arti menjadi 읽어요. Jadi awalnya kan 읽다 dirubah ke bentuk yo dulu ya. Ingat ya 여러분, kalau artikan mencoba itu dirubah ke bentuk yo terlebih dahulu. Berarti 읽어요. Kan gini ya. 읽어요. Terus kalau dirubah ke bentuk mencoba membaca berarti 읽어요-nya dibuang, ditambah kata 보세요. Ya, artinya adalah mencoba membaca. Jadi cobalah baca sekali.
Kita lanjutkan yang nomor 2 ya 여러분. 그림을 보고, jadi lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 대화해 보세요. Ya, jadi cobalah bercakap-cakap sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu seperti ini ya. 비자를 먹고 싶어요. Saya besarkan ya biar kelihatan kalian. Jadi ini 비자를 먹고 싶어요. Jadi aku ingin makan pizza. Jadi aku ingin makan pizza. 피자를 드시다. Jadi dirubah ke bentuk 보세요. Karena ini contohnya. Jadi 피자를 드시다 berarti 피자를 드셔 보세요. Cobalah makan pizza. Seperti itu. Sekarang kita artikan yang nomor 1 ini ya 여러분. 잠이 안 와요. 잠이 와요. Jadi kalau 잠이 안 와요, ya 잠이 안 와요, ini artinya adalah tidak bisa tidur ya. 안 와요 itu artinya adalah tidak bisa tidur kalau 잠이 안 와요. Tapi kalau 잠이 와요 itu artinya adalah kantuk datang. Maksudnya itu diartikan adalah kalau 잠이 안 와요 itu tidak bisa tidur. Aku nggak bisa tidur, 잠이 안 와요. Tapi kalau 잠이 와요 itu artinya adalah aku ngantuk ya. Jadi aku ngantuk sekali atau kantuk datang. Jadi di kantuk, jam itu kantuk datang, atau bisa juga diartikan adalah aku ngantuk sekali. Jadi 커피를 마시다 berarti 커피를 마셔 보세요. 마셔 ya 마셔 보세요. Jadi diartikan adalah cobalah minum kopi karena ngantuk sekali. Sekarang nomor 2 ya 여러분. 라면이 너무 짜요. Jadi mie instannya, ramen atau mie instannya itu sangatlah cayo, itu sangatlah asin. Jadi 물을 조금 넣다. Jadi 물을 조금 넣다 itu 넣어요. Jadi 넣어요 ya. 넣어요 kan awalnya gini ya. 넣어요 itu artinya memasukkan. Jadi kalau 넣어요nya dibuang ditambah kata 보세요 berarti ya 보세요. Ini artinya adalah cobalah memasukkan sedikit air gitu ya. Cobalah masukkan sedikit air. Sekarang nomor 3, 한국 음식을 만들고 싶어요. Jadi gosip ya ingin, ya aku ingin membuat makanan Korea. Aku ingin membuat makanan Korea. 비빔밥을 만들다 artinya membuat bibimbap. Berarti bibimbap을 만들어 보세요. Jadi ya 만들어요 itu awalnya gini ya 만들어요. 만들다 만들어요 kalau dirubah ke bentuk yu berarti 비빔밥을 만들어, 요nya dibuang ditambah kata 보세요. Jadi diartikan adalah cobalah membuat bibimbap. Sekarang kita lanjutkan yang 대화일, yang percakapan satu ini ya 여러분. Ini ada percakapan antara Jaya dan Dara. Ya, mari kita bahas. Yang Jaya ini berkata, wah, 이게 무슨 음식이에요? Wah, ini adalah makanan apa, ya masakan apa? Dara 씨가 만들었어요. Jadi saudara Dara lah yang telah membuatnya gitu ya. Jadi Dara 씨가 만들었어요. Apakah saudara Dara yang telah membuatnya gitu ya? 네, 불고기예요. Ya, ini adalah bulgogi. 한번 먹어보세요. Jadi 보세요, cobalah makan sekali. 불고기 요리법을 어디에서 배웠어요? Jadi, kamu telah belajar di mana cara memasak bulgogi? 요리 교실에서 배웠어요. Jadi, saya itu telah belajar di 교실, di kelas memasak. Ya, bulgogi masih 어때요? Jadi, rasa bulgoginya bagaimana? 좀 싱거워요? Apakah sedikit hambar gitu? 아니요, 안 싱거워요. Jadi tidak hambar. 아주 맛있어요. Sangatlah enak. Seperti itu. Coba mari kita dengarkan listeningnya ya 여러분. Ada di track 118. Ya, selamat mendengarkan. 와, 이게 무슨 음식이에요? 다라 씨가 만들었어요? 네. 불고기예요. 한번 먹어보세요. 불고기 요리법을 어디에서 배웠어요? 요리 교실에서 배웠어요. 불고기 맛이 어때요? 좀 싱거워요?
아니요. 안 싱거워요. 아주 맛있어요. Sekarang kita lanjutkan 대답해봐요. jadi mari coba kita menjawabnya. Tara 씨는 불고기를 만드는 것을 어디에서 배웠어요? Jadi saudara Tara ini telah belajar di mana hal yang membuat bulgogi. Maksudnya itu saudara Tara ini belajar di mana membuat bulgogi itu. Jadi dia itu belajar di ini ya, kelas memasak ini tadi ya, mana tadi ya. Jadi ini. Jadi 교실에서 요리 교실에서 배웠어요. Jadi telah belajar di kelas memasak. Ini jawabannya ya. Sekarang nomor 2, Tara 씨가 만든 불고기 맛이 어때요? Jadi rasa bulgogi yang telah dibuat saudara Tara itu bagaimana? Jadi rasa bulgogi yang telah dibuat saudara Tara rasanya bagaimana? Jawabannya adalah 아주 맛있어요. sangatlah enak. Oke, 정답은 아주 맛있어요. Kita lanjutkan 주시된 표현을 활용하여. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해보세요. Jadi cobalah bercakap-cakap. Ya, ini kimchi jjigae itu nama makanan ya. Ini namanya kimchi jjigae. Terus 드시다 itu makan. Terus 맵다 itu pedas. Mari kita masukkan ke dalam kalimatnya ya 여러분. 이 kimchi jjigae를 드셔보세요. Ya, 드시 ini berasal dari 드시 menjadi 드셔요 kan gini ya. 드셔요 berarti 드셔요nya dibuang kata 보세요. berarti cobalah makan. Ya, 이 김치 찌개를 드셔보세요. cobalah makan kimchi jjigae ini. Wah, Tara 씨가 만들었어요. Wah, apakah saudara Tara lah yang telah membuatnya gitu ya. 네, 제가 만들었어요. Ya, jika sayalah yang telah membuatnya. Kimchi jjigae masih 어때요? Jadi rasa kimchi jjigae-nya bagaimana? Jadi 조금 맵지만 sedikit pedas, ya sedikit pedas. 맵다 itu pedas, jiman akan tetapi sangat enak. Sedikit pedas tapi sangat enak, seperti itu. Sekarang kita masukkan kalimat yang di bawahnya ya, Repun. Ini kosakata yang di bawahnya ini ada lemon juice, jadi jus lemon. Terus ini masida itu minum, kata sida itu asam. Kita masukkan ke sini ya. Jadi 이 lemon juice 마셔 보세요. jadi masida menjadi 마셔 보세요. cobalah minum lemon juice ini atau jus lemon ini. Wah, Tara 씨가 만들었어요. jadi wah, apakah saudara Tara lah yang telah membuatnya? 네, 제가 만들었어요. Ya, sayalah yang telah membuatnya. Terus kimchi jjigae diganti dengan lemon juice ini ya. lemon juice masih 어때요? jadi lemon juice masih 어때요? jadi rasa lemon juice atau rasa jus lemonnya bagaimana? 조금 맵다 diganti sida. sida itu asin ya. jadi 조금 시지만 ya, sida awalnya kan si ya. sida terus danya ini kan dibuang kan ya 여러분. jadi 조금 시지만 awalnya sida, jadi sedikit sida kecut ya, sedikit kecut atau sedikit asam. jiman akan tetapi sangatlah enak sekali, seperti itu. Oke, yang barem ini bisa kalian play sendiri ya, ini ya, nggak perlu saya bahas ini. Kita lanjutkan yang owi, yang kosakata 2 ini ya 여러분. 재료 및 조리법. jadi 재료 itu bahan dan cara memasak. jadi bahan dan cara memasak. 재료 bahan. Ya, mari kita bahas tentang bahannya ini. 고기 itu daging ya. Terus 생선 itu ikan. Jadi gogi itu daging, 생선 itu ikan. Terus sogogi daging sapi. Terus 돼지고기 daging babi. 닭고기 itu daging, kata tak itu ayam, daging ayam, kata 생선 itu ikan. Jadi 생선 itu ikan.
Terus ini ceso itu sayuran, ada pa itu daun bawang, kata yang pa itu bawang bombay, manel itu bawang putih ya. Manel itu bawang putih, kata tanggen itu wortel. Terus ini yang nyom itu bumbu, ada sogem garam, kata soltang itu gula, kata hucu itu lada, kata kanjang itu kecap asin. Sekarang curi bob ya, cara memasak ya, kata kakta itu artinya adalah mengupas ya, kata kakta kalau dirubah ke bentuk ium jadi kakayo seperti ini, kakayo kalau dirubah ke bentuk ium jadi kakayo. Terus solta itu dirubah ke bentuk ium jadi soroyo ya, soroyo itu artinya adalah mengiris, solta mengiris. Kata gelita itu merebus, kalau dirubah ke bentuk ium jadi kelyo ya, kelhi berarti kelyo, i-nya menjadi kelyo seperti ini ya, kelyo. Terus ini santa itu artinya adalah merebus, kalau dirubah ke bentuk ium jadi salmayo, jadi salmayo. Terus kata cida itu mengukus, kalau dirubah ke bentuk ium jadi choyo seperti ini ya pun, choyo. Terus ini kupta memanggang, kalau dirubah ke bentuk iyo itu menjadi kuwoyo, kuwoyo. Kata pokta itu menumis, kalau dirubah ke bentuk ium jadi pokayo, pokayo menumis. Terus tuikita itu menggoreng, kalau dirubah ke bentuk ium jadi tuikyo, tuikyo seperti ini. Sekarang kata mandu. Mandu itu adalah makanan sejenis pastel, itu pastel rebus yang di dalamnya itu diisi daging, itu namanya adalah mandu. Terus deuda itu menghangatkan, ibaratnya ngangetin ya, ngangetin makanan gitu. Terus keran itu telur, kata tok itu kue beras. Kita lanjutkan ke rimel buku. Jadi lihatlah gambar, kemudian bukiwa kaji munjangel wansong ngaseo, sempurnakanlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu adalah ini ya, takukirel tuikyoyo. Jadi tuikyoyo artinya, tuikida itu adalah menggoreng, menggoreng daging ayam, jadi menggoreng ayam. Terus ini kata nomor 1, ini adalah gambar sokugi ya pun. Pokayo itu menumis, jadi sokugi, sokugirel ya, sokugirel pokayo menumis daging sapi. Terus ini nomor 2 itu sengson itu ikan, sengsonel apa ini ya, berarti kuwo, kupta menjadi kuwo iyo ya, kupta berasal dari kupta itu artinya adalah memanggang ya, jadi artinya adalah sengsonel kuwoyo memanggang ikan. Terus nomor 3 ini gambar tanggen, tanggen itu wortel ya pun, tanggenel, tanggenel soroyo artinya adalah mengiris wortel ya, tanggenel soroyo mengiris wortel. Sekarang kita lanjutkan yang munbob, yang tata bahasa 2 ini ya pun. Sekarang kita akan belajar kata kerja bentuk so ya, kata kerja bentuk so. Kemarin kita sudah belajar ya di bab sebelumnya ini, kalau ada kata kerja bentuk so di belakangnya itu artinya adalah sebab ya, sebab suatu hal terjadi. Misalnya gini ya, biga waso sebab turun hujan, wesai ankayo aku tidak pergi ke perusahaan. Jadi biga waso, so itu diartikan sebab. Itu untuk pola kalimat yang di bab sebelumnya yang kita pelajari. Tapi untuk yang di bab ini, di bab 19 ini, kita belajar bentuk so ini diartikan adalah lalu ya. Ini artinya adalah lalu, seperti itu. Dengan syarat ini adalah melakukan pekerjaan satu, lalu melakukan pekerjaan kedua. Dengan syarat itu pekerjaannya itu masih ada hubungannya dengan pekerjaan satu. Maksudnya itu pekerjaan 2 ini masih ada hubungannya dengan pekerjaan 1 atau lanjutannya pekerjaan 1. Contohnya seperti ini. Pulang ke rumah lalu dalam waktu singkat itu mandi. Jadi pulang ke rumah lalu mandi. Contoh lain misalnya bangun tidur lalu membereskan tempat tidur. Jadi setelah bangun tidur
urutannya itu adalah membereskan tempat tidur. Jadi masih ada kelanjutan pekerjaan 1 dan pekerjaan 2. Seperti itu. Beda cerita kalau seperti ini. Sarapan pagi, lalu malamnya nanti menonton bioskop. Ya itu kan nggak ada hubungannya. Di samping itu waktunya pun itu terlalu jauh ya. Paginya itu sarapan, lalu malamnya itu menonton bioskop. Waktunya terlalu lama. Padahal kalau bentuk so ini masih ada hubungannya dengan waktu dekat sekarang. Contohnya, melepas celana lalu mencucinya. Lah itu kan masih ada hubungannya. Setelah celananya dilepas, seketika itu dalam waktu singkat lalu celananya dicuci. Jadi itu masih ada hubungannya dengan waktu dekat sekarang. Beda seperti sarapan pagi, lalu malamnya itu menonton bioskop. Jadi kan hubungan waktunya itu terlalu jauh. Jadi itu tidak bisa memakai kata so. Ya seperti itu ya Yorobun, gambarannya seperti itu. Oke, daripada kalian pusing-pusing, pokoknya intinya kalau ada kata so seperti ini ya, ini artinya adalah lalu gitu aja. Tapi kalau ada kata ko itu artinya adalah kemudian. Seperti itu. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Oke. Jipe waso, jadi datang ke rumah atau pulang ke rumah. So, lalu suyosoyo, istirahat. Jadi begitu datang ke rumah, seketika itu lalu dalam waktu singkat itu istirahat. Jadi masih ini ada hubungannya ya. Pulang ke rumah lalu istirahat. Kimbabul manderoso, jadi membuat kimbab. So, lalu seketika itu jinggu telaku mokel koyeyo, akan makan bersama dengan teman-teman. Jadi setelah membuat kimbab lalu memakannya dengan teman-teman. Ada hubungannya ya ini kata kerjanya ya. Terus samusiren odie isoyo, kantor berada di mana? Icengero ulakaso, ya pergi naiklah ke lantai 2. Jadi pergi naiklah ke lantai 2. Lalu setelah itu ya, orenco krokaseo, pergilah ke sebelah kanan. Jadi awalnya itu pergi naik ini ke lantai 2. Setelah ini pergi naik ini, lalu kalian pergi belok kanan. Jadi masih ada hubungannya ya. Pekerjaan satunya itu naik ke atas, seketika itu dalam waktu singkat lalu belok kanan. Jadi itu masih ada hubungannya, masih ada kelanjutannya. Maka bisa memakai partikel, masih bisa memakai kata penghubung so yang diartikan lalu. Ya contohnya ini perbedaannya ini ya Yorobun. So dan ko ini perbedaannya apa? Kalau ko ini artinya adalah kemudian, ya kalau ini adalah lalu. Coba perhatikan. Osel bososo, melepas baju. So lalu ojange goros soyo, lalu menggantungkannya ke lemari baju. Begitu baju dilepas, lalu lanjutannya adalah menggantungkannya. Gitu ya. Jadi masih ada hubungannya. Maka bisa memakai kata so. Lalu yang bawahnya ini dari si Ante Chonwahako menelepon saudara Tara, ini ya, menelpon Hante itu kepada, menelpon kepada saudara Tara. Kemudian Chonyokel mokos soyo, lalu makan malam. Jadi ini tidak ada hubungannya ya, makan malam itu tidak ada hubungannya dengan menelpon. Beda kalau seperti ini, menelpon kepada saudara Tara, lalu aku meletakkan HP-ku ke lemari. Lah itu kan masih ada hubungannya. Setelah menelepon lalu HP-nya diletakkan ke lemari. Kalau yang ini menelepon lalu makan malam, kan nggak ada hubungannya. Makalah memakai kata penghubung itu ko yang diartikan adalah kemudian. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, daripada kalian pusing-pusing ya gimana mencernanya itu, pokoknya simpel aja. Kalau ada kata so gini ya, so ini artinya adalah lalu gitu aja. Terus kalau ada kata ko atau hako ini ya, ko ini artinya adalah kemudian gitu aja. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 1 ini ya Yorobun. Bogiwa kaji munjangal wansangaseo, sempurnakanlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya itu adalah seperti ini. Wesai kata artinya adalah pergi ke perusahaan. Terus ilhata itu bekerja. Jadi pergi ke perusahaan lalu bekerja dirubah seperti itu ya. Wesai kaso jadi pergi ke perusahaan. So
lalu bekerja. Jadi masih ada hubungannya ya kata kerja satu ini. Ini kata kerja satu dan ini kata kerja dua. Jadi kata kerja satu ini masih ada hubungannya dengan kata kerja dua. Wisai kaso setelah pergi ke perusahaan, lalu sampai perusahaan itu bekerja, dilanjutkan dengan bekerja. Seperti itu. Sekarang nomor 1, kwairul sata itu membeli buah. Gisuksaeso mokta makan di asrama. Jadi dirubah ke membeli buah lalu makan di asrama. Berarti kwairul saso. Jadi kwail. Kwail itu adalah buah-buahan ya. Kwail, kwairul saso, saso. Ya, saso seperti ini ya. Jadi kwairul saso ya membeli buah-buahan so. Lalu seketika itu setelah membelinya lalu memakannya di asrama. Jadi masih ada hubungannya ya, urut-urutannya kerjanya itu ada. Setelah buah itu dibeli, setelah membeli buah lalu memakannya di asrama. Jadi ini pekerjaannya masih ada hubungannya. Terus nomor 2, palerel kota artinya adalah mengambil jemuran. Jadi mengambil jemuran, kita itu melepas. Jadi dirubah ke bentuk lalu, jadi mengambil jemuran lalu melipatnya. Jadi palerel kota, jadi palerel kotoyo. Jadi pale. Jadi palerel kotoyo mengambil jemuran ya. Koto so. Jadi mengambil jemuran so lalu melipatnya. Jadi setelah jemuran itu diambil, dibawa ke rumah lalu langsung seketika itu dilipat. Makanya memakai kata so. Terus nomor 3, bosoeso nerita itu turun dari bis. Terus jipkaji koro kata pergi berjalan kaki sampai rumah. Berarti bosoeso nerioso. Jadi bosoeso nerita menjadi nerioso. Nerioyo awalnya gini ya, nerioyo terus yu-nya dibuang, nerioyo yu-nya dibuang jadi nerioso. Jadi turun dari bis so lalu jipkaji koro kayo pergi berjalan kaki sampai rumah. Setelah turun dari bis so itu lalu lanjutannya itu adalah kita berjalan kaki sampai ke rumah. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ya yorobun, kerimel poko. Jadi lihatlah gambar, kemudian bukiwa kaji tewae poseo. Cobalah bercakap-cakap sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya itu seperti ini ya yorobun. Oce muosul mokot saya. Jadi kemarin telah makan apa? Mandurel joso. Jadi mengukus ya, kata cita itu mengukus ya, ini mengukus mandu itu seperti ini ya, kayak pastel ini terus dalamnya ada isi dagingnya itu. Jadi mengukus mandu lalu memakannya, jadi seperti itu. Terus nomor 1 ini jigere teuta artinya adalah menghangatkan ya, mengangetin sup ini jige ya, mengangetin jige ini sup kental ini ya. Jadi jigere teuta. Jadi dirubah ke bentuk so, berarti jigerel te woso, ya te woso. Jadi mokos soyo lalu telah memakannya. Jadi diartikan adalah jigerel te woso. Jadi setelah menghangatkan sup kental ini atau jige ini lalu memakannya. Ramyeonel gelita. Ini dirubah ke bentuk shop. Jadi ramyeon을 끓여서. Ya, dayanya hilang ya ini. Jadi ramyeon을 끓여서 먹었어요. Jadi kata gelita itu merebus ya, merebus mie instan lalu memakannya. Ramyeon을 끓여서 먹었어요. Terus yang bawahnya yang nomor 3 ini keran itu telur, salmta itu adalah merebus. Jadi keran을 삶아서 ya, jadi merebus telur lalu 먹었어요, memakannya.
Seperti ini ya, merebus telur, so lalu memakannya. Sekarang kita lanjutkan yang dewa yang percakapan dua ini ya Yorobun, mari kita bahas. Ini ada percakapan antara dua orang, Wang Min dan Peong. Wang Min berkata, Peong 씨는 요리하는 것을 좋아해요. Jadi saudara Peong apakah suka hal yang melakukan memasak, maksudnya itu saudara Peong apakah suka memasak, seperti itu ya. 네, 요리하는 게 제 취미예요. Jadi ya memasak, jadi hal memasak itu adalah hobiku. Jadi hal memasak adalah hobiku, diartikan adalah ya memasak adalah hobiku, seperti itu ya. 요리하는 게 제 취미예요. Memasak adalah hobiku. 무슨 음식을 잘 만들어요? Ya, kamu pandai membuat makanan apa? Kata 잘 ini bisa juga diartikan dengan baik ya. Kamu pandai membuat dengan baik makanan apa? 저는 떡볶이를 잘 만들어요. Jadi saya itu pandai membuat tteokbokki. Tteokbokki itu ini ya, ya Bun ya. Tteokbokki. 그래서 sehingga atau oleh karena itu 떡볶이를 자주 만들어서 먹어요. Jadi sehingga aku itu sering membuat tteokbokki, so lalu memakannya. Terus 떡볶이는 어떻게 만들어요? Ya, tteokbokki itu bagaimana membuatnya? Ya, 떡에 채소하고 양념을 떡에 채소하고 양념을 넣고 끓여요. Jadi ini ya, memasukkan bumbu dan sayuran ke, kata ini tok itu beras ya, ke beras ketan itu. Pokoknya itu memasukkan bumbu dan sayuran ke tok. Tok itu maksudnya yang ini ya, kayak ketan ini ya, ketan putih-putih ini udah dibentuk kayak apa ini, kayak stick kayak gini tuh, itu namanya tok ya di sana itu. Jadi memasukkan bumbu dan sayuran pada tok ini lalu merebusnya. 저는 떡볶이에 라면도 넣어요. Jadi saya memasukkan juga mie instan pada tteokbokki ini ya. Sekarang mari kita dengarkan listeningnya ya Yorobun ya. Ada di track 120, lalu kita jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya, selamat mendengarkan. 푸엉 씨는 요리하는 것을 좋아해요? 네, 요리하는 게 취미예요. 무슨 음식을 잘 만들어요? 저는 떡볶이를 잘 만들어요. 그래서 떡볶이를 자주 만들어서 먹어요. 떡볶이는 어떻게 만들어요? 떡에 채소하고 양념을 넣고 끓여요. 저는 떡볶이에 라면도 넣어요. Sekarang 대답해봐요. Mari coba kita menjawabnya ya Yorobun. Peong 씨는 saudara Peong 취미가 뭐예요? Hobinya itu apa? Jadi Peong tadi hobinya itu ada ini ya. Dia menjawab tadi 네 요리하는 게 제 취미예요. Jadi memasak adalah hobiku. Jadi Peong ini hobinya adalah 요리해요. Jadi 요리하다 atau 요리해요. Jadi hobinya adalah 요리해요. 요리해요 artinya dalam memasak ya, 요리해요 itu. Terus nomor 2, Peong 씨는 saudara Peong 떡볶이를 어떻게 만들어요? Jadi saudara Peong ini bagaimana membuat tteokbokki? Jadi ini ya jawabannya adalah 떡에 채소하고 양념을 넣고 끓여요. Jadi memasukkan 양념 bumbu ya dan sayuran pada tok itu lalu kemudian merebusnya. Inilah cara membuatnya. Kita lanjutkan 제시된 표현을 활용하여. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Cobalah bercakap-cakap ya pun. Mari kita bahas. Ya, 김치찌개
만들다. 만들다 itu membuat kimchi jjigae. Ya, kita masukkan ke sini ya. Terus ini kimchi에 고기를 넣다 itu memasukkan gogi daging ke kimchi. Jadi kita masukkan ke kalimatnya ya. 무슨 음식을 잘 만들어요? Ya, kamu pandai membuat masakan apa atau makanan apa? 저는 김치찌개를 잘 만들어요. Jadi saya pandai membuat kimchi jjigae. 그래서 sehingga 김치찌개를 자주 만들어서 먹어요. Jadi sehingga saya itu sering membuat kimchi jjigae, ya saya itu sering membuat kimchi jjigae lalu memakannya. 김치 찌개는 어떻게 만들어요? 김치 찌개 itu bagaimana membuatnya? 김치에 고기를 넣고 끓여요. Jadi dengan cara memasukkan daging pada kimchi lalu merebusnya. Seperti cara membuatnya ya. Sekarang kita masukkan kata yang di bawahnya ya 여러분 ya. Ya, ini cara membuat 된장찌개. Ya, kimchi jjigae diganti dengan 된장찌개. 무슨 음식을 잘 만들어요? Jadi pandai membuat makanan apa? 저는 된장찌개를 잘 만들어요. Jadi saya pandai membuat 된장찌개. Lalu 그래서 sehingga 된장찌개를 자주 끓여서 먹었어요. Jadi sehingga aku itu sering 끓여서 itu merebus ya, sering merebus 된장찌개 ya. Saya sering merebus 된장찌개 lalu memakannya. Terus 된장찌개는 ya, 된장찌개는 어떻게 만들어요? 된장찌개 ini bagaimana membuatnya? Jadi 된장에 채소를 넣고 끓였어요. Jadi dengan cara memasukkan sayuran pada 된장 ini ya. Ya, 된장 ini kemudian merebusnya seperti itu. Sekarang 여기 무슨 고기 들어갔어요? Jadi 여기 itu di sini, 무슨 고기 itu daging apa telah pergi masuk, maksudnya itu telah dimasukkan daging apa di sini ya, atau dalam arti adalah daging apa yang dimasukkan di sini atau daging apa yang dimasukkan di makanan ini gitu ya. 여기 무슨 고기를 들어갔어요? Daging apa yang dimasukkan di makanan ini? 여기는 닭고기가 조금 들어갔어요. Di sini maksudnya di makanan ini ya. Di makanan ini itu ayam, daging ayam itu sedikit dimasukkan. Maksudnya itu di makanan ini itu dimasukkan sedikit daging ayam gitu ya. Maksudnya itu. Kita lanjutkan 문화 와 정보. Jadi 문화 itu budaya, wa itu dan, 정보 itu informasi. Budaya dan informasi. Mari kita bahas 특별한 먹는 음식. 음식 itu makanan, 먹다 itu makan, kalau 먹는 berarti yang dimakan, 날 itu hari, 특별한 itu yang spesial atau yang khusus. Jadi kalau diartikan itu adalah makanan yang dimakan pada hari yang spesial atau hari yang khusus. Ya, mari kita baca artikelnya ya 여러분. Ya, mari kita bahas pelan-pelan saja. 한국 사람들이 특별한 날에 먹는 음식에는, ya kita penggal dari partikel subjeknya, pada makanan yang dimakan pada hari yang spesial orang-orang Korea. 무엇이 있을까요? Itu ada apa gitu ya, ada apa. 미역국은 생일날 먹는 음식인데, itu adalah miokguk. Miokguk itu adalah sup rumput laut ya. Sup rumput laut itu adalah makanan yang dimakan pada hari ulang tahun. Inde lalu gitu ya. 소고기나 멸치 등을 넣고 오래 끓여 만든 국물에 불린 미역을 넣고 끓인 국입니다. Jadi miokguk itu adalah ini ya tadi. Miokguk itu adalah makanan yang dimakan pada hari ulang tahun, lalu makanan itu adalah berbentuk sup ya. Sup yang direbus dengan memasukkan rumput laut yang telah direndam
pada kuah yang telah dibuat dengan cara direbus dalam waktu lama, direbus lama. Kemudian di dalamnya itu dimasukkan ikan teri atau daging sapi, deng, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi miyokguk itu adalah makanan yang dimakan pada hari ulang tahun ya. Bentuknya itu seperti ini ya, miyokguk itu ya walaupun ya. Seperti ini. Tapi kalau di Korea pada kenyataannya itu ya, karena saya juga pernah ke Korea juga, kalau di kantin-kantin perusahaan itu, bahkan ini hampir setiap hari ya makan kayak gini itu ya. Biasanya tuh kalau jam makan siang itu ada namanya miyokguk itu pasti. Yang tidak lepas tuh yang pertama ada miyokguk, yang kedua itu adalah kimchi, itu pasti kalau makan tuh pasti ada kimchi sama miyokguk ya. Hampir tiap hari ya, enggak kok cuman waktu ulang tahun saja. Ini cuman istilah dalam artikel saja. Miyokguk은 원래 어머니가 아기를 낳은 후에, jadi miyokguk atau sup rumput laut ini awalnya 어머니가 아기를 낳은 후에 먹는 음식입니다. Jadi miyokguk itu awalnya adalah makanan yang dimakan setelah omoni itu ibu ya. Ibu melahirkan bayi. Jadi seperti itu ya. Jadi miyokguk atau sup rumput laut itu awalnya adalah makanan yang dimakan setelah ibu ini melahirkan bayi. Kresо sehingga 생일에 pada hari ulang tahun miyokguk을 먹는 것은, jadi hal makan miyokguk pada hari ulang tahun itu 낳아주신 어머니의 은혜를 기억하고 감사한다는 의미를 가지고 있습니다. Jadi kalau diartikan itu sehingga ini ya, sehingga hal makan miyokguk pada hari ulang tahun ini itu memiliki arti kita itu berterima kasih ya, dengan mengingat balas budi orang tua yang telah melahirkan kita, gitu loh ya artinya itu. Kita lanjutkan 삼계탕. jadi 삼계탕은 덥고 습한 여름 중 가장 더운 복날에 먹는 음식입니다. Jadi kita penggal dari sini. Jadi 삼계탕 itu adalah makanan yang dimakan pada hari Boknal. Yaitu hari Boknal itu adalah hari yang paling panas ya, di antara musim panas yang lembab dan panas. Jadi yang dimaksud dengan Boknal itu adalah hari paling panas pada saat musim panas. Itu namanya adalah Boknal. Jadi di saat Boknal ini orang-orang Korea itu biasanya seluruh Korea ya, itu menunya cuma satu ya. Menunya yaitu samgyetang. Seperti itu. Samgyetang itu seperti ini ya 여러분 ya. Ya, sup ayam ada gingsengnya seperti ini adalah samgyetang namanya itu. Oke, mari kita lanjutkan. 삼계탕은 어린 달에 인삼이나 참쌀, 밤, 마늘과 같이 건강에 좋은 재료를 넣고 볶 끓인 음식입니다. Jadi samgyetang itu adalah makanan yang direbus secara matang, yang direbus sampai matang ya, dengan cara memasukkan atau dimasukkan bahan-bahan yang bagus untuk kesehatan yang seperti bawang putih ya, bawang putih, nasi, ketan atau ginseng pada ayam muda. Jadi bahan-bahan ini itu dimasukkan ke dalam ayam ya, ayam rebusan ayam itu dimasukkan ke dalam rebusan ayam, lalu kayak diikat gitu, lalu dicampur sama ginsengnya gitu ya. 여름에 땀을 많이 흘려. Jadi pada musim panas itu banyak sekali mengeluarkan atau mengucurkan keringat. 기운이 없을 때, lalu saat tidak mempunyai tenaga ya, saat tidak punya tenaga, samgyetang을 먹으면 ya, jika kita makan samgyetang saat tidak punya tenaga, 새 힘이 나옵니다, maka akan muncul tenaga yang baru, akan muncul energi baru atau tenaga baru. Kita lanjutkan. 떡국은 설날 아침에 온 가족이 둘러앉아 먹는 음식입니다. Kita penggal dari partikel subjeknya. 떡국 adalah makanan yang dimakan secara duduk berkeliling ya, duduk berkeliling
keluarga yang telah datang pada pagi hari di hari tahun baru Imlek ini. Jadi tokuk itu adalah makanan yang dimakan. Kata dulo anja itu seperti ini ya. Ini meja ya Yorpun. Ini misalnya meja ini. Lalu keluarga-keluarga itu pada duduk mengelilingi meja. Jadi dulo anja itu duduk mengelilingi meja, inilah maksudnya itu. Jadi tokuk itu adalah makanan yang dimakan. Ya, makanan yang dimakan dengan cara ini orang-orang itu duduk mengelilingi meja, keluarga-keluarga yang datang pada pagi hari di tahun baru Imlek. 떡국은 소고기, 멸치 등을 넣고 오래 끓여 만든 국물에 회떡을 먹고 끓인 다음 계란지단이나 김밥 등을 올려 먹는 음식입니다. Jadi tokuk ya, itu adalah makanan yang dimakan. Kata ulyo itu menaikkan ya. Anggap aja ini kita artikan mencampurkan itu atau memasukkan. Jadi tokuk adalah makanan yang dimakan dengan cara mencampurkan atau memasukkan. Pa itu daun bawang, kim itu tahu ya, kim ya, kayak kertas rumput laut itu ya, rumput laut kertas itu loh ya. Atau irisan telur. Setelah merebusnya dan memasukkan tok putih ya, tok putih. Tok itu seperti ini ya, tok putih itu kayak gini ya. Ya, ini tok ini namanya ini. Ya, setelah memasukkan tok putih ke dalam kuahnya yang telah dibuat dengan cara merebusnya secara lama dan memasukkan myeolji itu ikan teri, lalu daging sapi. 한국 사람들은 jadi orang-orang Korea 떡국을 먹으면서 sambil mereka makan tokuk ya, sambil mereka makan tokuk 새해 시작을 기념하여 mereka itu merayakan mulainya tahun baru 새로 덕담을 주고 받습니다. Lalu mereka mereka itu menerima dan memberikan ucapan berkat satu sama lain. Ya, 확인해요. Ya, mari coba kita periksa. 음식의 맛을 말할 수 있다. Jadi kita dituntut untuk bisa mengatakan rasa makanan, ya, rasanya makanan. 음식 재료와 조리법을 말할 수 있다. Kita bisa mengatakan cara memasak dan bahan makanan. Terus yang bawahnya 어떤 행동을 해보라고 권유할 수 있다. Jadi al-su'id itu bisa ya. Kita bisa kata 권유 itu merekomendasikan atau menghimbau atau bisa juga mengajak, itu juga bisa ya. Kita bisa mengajak atau menghimbau atau merekomendasikan itu dan menyuruh ya, menyuruh untuk mencoba melakukan tindakan yang bagaimana atau mencoba untuk menyuruh melakukan tindakan yang bagaimana atau tindakan tertentu gitu loh ya, melakukan tindakan tertentu. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya 여러분. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. 당근을 썰고 있습니다. 꼬잇 itu sedang, 썰 itu artinya adalah mengiris ya. Tangan wortel, sedang mengiris wortel. Gampang ya, jawabannya adalah nomor 1, sedang mengiris wortel. Sekarang nomor 2, 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Jadi hal yang ada hubungannya dengan kata berikut itu apa, yang mana gitu loh ya. Samta ini artinya adalah merebus ya. Jadi jawabannya yang ada hubungannya itu nomor berapa? Nomor 1 wisata, jelas bukan. Nomor 2 yuri, memasak. Nomor 3 undung, olahraga. Nomor 4 cuimi, itu hobi. Jadi jawabannya adalah yang ada hubungannya dengan kata merebus adalah yuri, memasak. 정답은 2번입니다. Sekarang kita lanjutkan nomor 3 ya 여러분. 다음 단어의 반대말은 무엇입니까? Jadi lawan kata ya. Jadi kebalikan ya ini ya. Maksudnya kata yang berlawanan, kata bande itu kata yang berlawanan dengan kata berikut atau lawan kata berikut itu apa? Kata bandemal itu adalah lawan kata ya. Cada itu artinya adalah asin ya. Yang lawan kata dari asin itu apa? Nomor 1 덥다, panas, jelas bukan ya. Panas untuk cuaca, ini 덥다. Kata swipta itu artinya adalah mudah,
Nomor 3 itu cakapta, itu artinya adalah dingin ya. Dingin tapi untuk benda. Kalau dingin untuk cuaca itu memakai kata cupta ya. Kalau cupta itu dingin tapi untuk cuaca. Ya, misalnya cuacanya dingin itu cuoyo ya, seperti itu. Kalau cakapta itu dingin untuk benda, misalnya es batunya dingin, itu nggak bisa pakai cuoyo, itu nggak bisa ya. Jadi pakai cakawoyo, es batunya itu cakawoyo, dingin untuk benda. Terus ini singgowoyo itu hambar. Jadi lawan kata dari cata atau asin adalah singgowoyo atau singgopta, yang berarti adalah hambar. 정답은 4번입니다. Nomor 4, muncul cin bubuni 많은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang benar yang bagiannya itu digaris bawahi. Intinya yang digaris bawahi kalimatnya itu yang benar tuh nomor 1, 2, 3, atau 4. Nomor 1, 불고기를 만들어서, ya bukan 만들어서 ya, tapi 만들어서. Yang betul itu 만들어서, yang betul itu. Jadi membuat bulgogi so, lalu memakannya. Nomor 2, 편지를 써서, ya bukan seso ya, tapi 써서. Ya, 써서. Jadi kan seda itu dirubah ke bentuk so terlebih dahulu, jadinya so yo kan gini ya. Seda dirubah ke bentuk yo menjadi so yo, taruh so yo-nya itu dibuang, ditambah kata so. Seperti ini. Jadi menulis ya, kata so itu menulis ya, bisa juga diartikan hambar, bisa juga diartikan menggunakan. Tapi ini karena hubungannya sama pionji surat, berarti kita artikan menulis ya. Menulis surat so, lalu 친구에게 주었어요, memberikannya kepada teman. Ya, nomor 2 ini salah ya. Nomor 3, 아침에 일어나서, ya bukan 일어나서 ya, bukan ya. Jadi 아침에 일어나서 ya, 일어나서 ini bukan gini tapi 일어나서 ya. 일어나서. Meskipun di belakangnya itu kata kerjanya bentuk lampau, tapi bentuk so-nya itu nggak usah dirubah ke bentuk lampau ya, ya. Kadang orang itu salah membuat kalimatnya. Perhatikan, meskipun ini kata kerjanya adalah bentuk sudah terjadi atau bentuk lampau, maka bentuk so ini ya nggak usah kalian rubah ke bentuk lampau juga, tapi bentuk biasa aja. Ilo, nata, ilo, na, so, seperti itu. Lalu belakangnya itu lampau. Jadi bangun tidur pagi lalu olahraga. Ini salah ya, nomor 3 ya. Nomor 4, 고향에 가서, pergi ke kampung halaman so, lalu 부모님을 만났어요, bertemu ibu atau menemui ibu. Menemui orang tua ya, bumonim itu orang tua. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah nomor 4 yang betul itu ya. Kita lanjutkan yang nomor 5 ya, 여러분. Mari kita bahas bersama-sama. 다음 글을 읽고, jadi bacalah artikel berikut, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca ini ya, 여러분. Oke, 한국 사람들은 여름 중 가장 더운 복날에 삼계탕을 먹습니다. Jadi orang-orang Korea itu makan namanya samgyetang ya, pada hari namanya Buknal, yaitu hari paling panas di antara musim panas. 삼계탕은 닭과 함께 건강에 좋은 재료인 인삼, 찹쌀, 밤, 마늘 등을 넣고 볶 끓인 음식입니다. Jadi samgyetang itu adalah makanan yang direbus secara matang, ya direbus sampai matang dengan memasukkan bawang putih, nasi, ketan, lalu insam itu ginseng ya. Ginseng yang bahannya itu bagus untuk tubuh ya, bersamaan dengan ayam. 여름에 땀을 많이 흘려. Jadi pada musim panas itu banyak sekali mengucurkan keringat atau banyak sekali mengeluarkan keringat. 기운이 없을 때, jadi saat tidak ada tenaga, saat kita itu tidak mempunyai tenaga. 뜨거운 삼계탕을 먹으면, jika kita makan samgyetang di saat kita tidak mempunyai tenaga, maka 힘이 납니다.
maka Anda akan muncul tenaga gitu loh ya, maksudnya itu. Kita disuruh memilih yang sesuai dengan artikel yang kita baca tadi. Nomor 1, 삼계탕은 한국 사람들이 여름에 먹는 시원한 음식입니다. Jadi samgyetang itu adalah makanan yang segar atau yang dingin gitu ya, yang dimakan pada musim panas orang-orang Korea. Padahal samgyetang itu adalah makanan yang bukan dingin atau segar ya, tapi makanan yang panas. Jadi menyajikannya itu bukan dingin, tapi menyajikannya adalah panas-panas. Jadi nomor 1 ini tidak cocok ya. Nomor 2, 한국 사람들은 삼계탕을 먹으면. Jadi orang-orang Korea ini jika makan samgyetang 기운이 난다고 생각합니다. Jadi orang-orang Korea ini berpikir bahwa katanya itu akan muncul tenaga jika makan samgyetang. Itu nomor 2. Nomor 3, samgyetang은 닭과 몸에 좋은 재료를 볶아서 만드는 음식입니다. Jadi samgyetang itu adalah makanan yang dibuat secara ditumis ya, secara ditumis atau dengan cara menumis bahan yang bagus untuk tubuh dan ayam. Wah, ini anehnya. Untuk tubuh dan ayamnya ini yang aneh ya. Jadi samgyetang itu adalah makanan yang dibuat dengan cara menumis bahan untuk tubuh ya, bahan yang bagus untuk tubuh dan ayam. Jelas tidak cocok ya ini ya. Kurang cocok ini. Nomor 4, 한국 사람들은, jadi orang-orang Korea 여름 중 가장 시원한 날에 삼계탕을 먹습니다. Orang Korea ini makan samgyetang pada hari yang paling segar, paling dingin ya, di antara musim panas. Padahal makannya itu di hari yang paling panas, bukan yang paling dingin di antara musim panas ya. 정답은 2번입니다. Nomor 4 pun tidak sesuai ya. Jadi jawabannya adalah nomor 2 ini. 한국 사람들은, orang-orang Korea ini 삼계탕을 먹으면 기운이 난다고 생각합니다. Orang Korea berpikir bahwa jika mereka itu makan samgyetang maka akan muncul tenaga gitu loh ya, akan bertenaga. 정답은 2번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EPS topik 듣기 ya 여러분 ya. 1번에서 2번까지 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 무람에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Nomor 1, mari kita artikan. 네 김치찌개를 주세요. Jadi ya, berilah saya kimchi-jjigae. Nomor 2, 네 김치찌개가 싱거워요. Ya, kimchi-jjigae-nya hambar, rasanya hambar. Ya, kimchi-jjigae-nya rasanya hambar. Nomor 3, 아니요, 김치찌개가 없어요. Tidak ada kimchi-jjigae. Nomor 4, 아니요, 김치찌개를 안 끓여요. Tidak, aku tidak merebus kimchi-jjigae. Seperti itu. Coba mari kita dengarkan jawabannya yang nomor berapa, 1, 2, 3, atau 4. 1번부터 2번까지. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 지금 김치찌개를 끓여요? 1. 네, 김치찌개를 주세요. 2. 네, 김치찌개가 싱거워요. 3. 아니요, 김치찌개가 없어요. 4. 아니요, 김치찌개를 안 끓여요. Arti listeningnya yang nomor 1 ya 여러분. 지금 김치찌개를 끓여요. Apakah sekarang merebus kimchi jjigae? Seperti itu ya. Apakah sekarang merebus kimchi jjigae? Jadi jawabannya adalah nomor 4. tidak merebus kimchi jjigae. Oke, 정답은 4번입니다. Nomor 2, mari kita artikan yang nomor 1 dulu. 네, 제가 만들었어요. Ya, sayalah yang telah membuatnya. Nomor 2, 네, 제 취미는 요리예요. Ya,
hobi saya adalah memasak. Nomor 3, 아니요, 요리 교실에서 배웠어요. Tidak, aku telah belajar, aku belajar di kelas memasak. Nomor 4, 아니요, 저는 한국 요리를 좋아해요. Jadi tidak, saya suka masakan Korea. Jadi coba mari kita dengarkan jawabannya yang nyambung itu nomor berapa ya 여러분 ya. 2번. 요리하는 것을 좋아해요? 1. 네, 제가 만들었어요. 2. 네, 제 취미는 요리예요. 3. 아니요, 요리 교실에서 배웠어요. 4. 아니요, 저는 한국 요리를 좋아해요. Arti listeningnya yang nomor 2 ya 여러분. 요리하는 것을 좋아해요. Jadi apakah suka hal yang melakukan memasak, maksudnya itu apakah kamu suka memasak? Jadi jawabannya nomor berapa? Apakah kamu suka memasak? Jadi jawabannya adalah nomor 2. Ya, 제 취미는 요리예요. Ya, hobiku adalah memasak. 정답은 2번입니다. Kita lanjutkan yang nomor 3 ya 여러분. 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini. Kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar dengan kata yang berkesinambungan atau dengan kata yang ada hubungannya gitu loh ya. Nomor 1, 조금 맵지만 맛있어요. Sedikit pedas ya. Sedikit pedas, jiman, tapi enak. Sedikit pedas, tapi enak. Nomor 2, 떡볶이는 2인분이에요. Jadi, 떡볶이nya itu 2 porsi. Nomor 3, 채소하고 양념을 넣고 끓이세요. Jadi, masukkanlah ini bumbu dan sayurnya, kemudian rebuslah. Nomor 4, 떡볶이를 자주 만들어서. Jadi, 떡볶이를 자주 만들어서, jadi sering membuat tteokbokki lalu memakannya gitu ya. Coba mari kita dengarkan jawabannya yang nomor berapa ya pun yang nyambung dengan isi dengan listeningnya itu. 3번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 떡볶이가 어때요? 1. 조금 맵지만 맛있어요. 2. 떡볶이는 2인분이에요. 3. 채소하고 양념을 넣고 끓이세요. 4. 떡볶이를 자주 만들어서 먹어요. Arti listeningnya yang nomor 3, 떡볶이가 어때요? Jadi 떡볶이nya bagaimana rasanya, maksudnya itu 떡볶이nya bagaimana. Jadi 조금 맵지만 맛있어요. Sedikit pedas akan tetapi enak. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang 3번에서 5번까지 nomor 4 sampai nomor 5 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Jadi dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Yang nomor 1, ini yang nomor 4 dulu ya. 식당 위치. 식당 itu rumah makan atau restoran. 위치 itu adalah lokasi atau letak. Jadi ini adalah letak restoran atau lokasi restoran. Nomor 2, 요리 재료 itu adalah bahan masakan, jadi bahan masakan. Nomor 3 itu 식사 장소, itu adalah tempat makan. Nomor 4 itu 음식의 맛, itu adalah rasa makanan. Coba mari kita dengarkan jawabannya yang nomor berapa yang ada ini berkata tentang apa, berbicara tentang apa ya orang ini. 4번부터 5번까지 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 4번. 찌개 맛이 어때요?
조금 싱거워요. Arti listeningnya yang nomor 4 ya 여러분. Jjigae masih 어때요? Jadi jjigae itu ada sup kental ya, atau jjigae gitu aja. Rasa jjigae-nya bagaimana? 조금 싱거워요. Sedikit 싱거워 itu sedikit hambar. Berarti dua orang ini berbicara tentang apa ya 여러분? Berbicara tentang rasa makanan. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 5, yang nomor 1 itu 재료, itu bahan. Nomor 2 itu 가격, itu harga. Nomor 3 itu 건강, kesehatan. Nomor 4 ini shopping, itu shopping ya, belanja. Nomor 3 건강 itu kesehatan. Coba mari kita dengarkan dua orang ini berbicara tentang apa. 5번. 불고기를 만들려면 어떤 고기를 사야 해요? 소고기, 돼지고기 모두 괜찮아요. Sekarang arti listeningnya yang nomor 5 ya 여러분. 불고기를 만들려면 jika mau membuat bulgogi 어떤 고기를 사야 해요? Ya 해요 artinya adalah harus ya. Harus membeli daging yang bagaimana? 소고기, 돼지고기 모두 괜찮아요. Jadi daging sapi, daging babi, semuanya itu tidak masalah atau tidak apa-apa. Berarti dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Jadi berbicara tentang 재료, bahan ya 여러분 ya. 정답은 1번입니다. Oke, berarti kita sudah sampai di bab 19 ya 여러분. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu di bab 20. Oke, sampai di sini dulu pembahasan IPS topik dari saya. Sampai ketemu di pertemuan video selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.